Halo semuanya, langsung aja kita mulai sesi bedah materi kali ini. Pernah nggak sih kalian ikut ujian, tapi pas ngerjain, ngerasa, kok ini beda banget ya sama yang dipelajari selama satu semester? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan soal itu. Kita akan lihat gimana proses penyusunan instrumen yang sebenarnya mengubah ujian statistika yang awalnya penuh celah, dirombak total jadi asesmen yang benar-benar solid dan berbasis data. Kita bakal buktikan gimana data empiris itu bisa mengubah cara kita mengevaluasi pembelajaran secara drastis. Agenda kita hari ini cukup simpel. Kita mulai dari latar belakang dan evaluasi, lanjut ke alur asesmen, lalu konfigurasi Google Form, hasil uji coba, dan ditutup dengan keunggulan instrumen baru. Oke, masuk ke bagian 1, latar belakang dan evaluasi. Buat memperbaiki sebuah masalah, ya kita harus paham dulu sedalam apa kerusakannya kan? Nah, waktu 25 soal dari ujian semester lalu dievaluasi pakai pemodelan Rush, ini metode analisis yang ketat banget buat ngecek kualitas soal. Hasilnya jujur aja bikin kaget. Bayangin, cuma 28% soal yang benar-benar layak pakai. Parahnya lagi, ada 5 soal yang ngasih respons anomali super aneh, di mana mayoritas mahasiswa malah kompak milih jawaban yang salah. Ini sih jelas bukan kebetulan, tapi soalnya yang memang bermasalah dan bikin mahasiswa nyasar. Terus, pas kita telusuri lebih jauh, ketahuan deh akar masalahnya. Ujian yang lama itu ternyata cuma ngetes 2 topik doang, teknik sampling sama pendugaan parameter. Padahal ada materi-materi raksasa kayak sebaran peluang kontinu dan uji hipotesis yang sama sekali nggak kesentuh. Nggak heran kan kalau tes ini dianggap nggak valid? Ya karena dia sama sekali nggak mewakili apa yang dijanjikan bakal dipelajari di awal kelas. Lanjut ke bagian 2, alur assessment. Nah, karena kita nggak mau mengulangi kesalahan yang sama, penyusunan instrumen yang baru ini harus pakai alur yang super terstruktur. Mulainya dari mana? Dari analisis kebutuhan, terus nentuin indikator yang jelas, bikin cetak biru atau kisi-kisi untuk 20 soal. Nah, baru deh di tahap akhir kita nulis pertanyaannya. Proses ini penting banget buat mastiin setiap soal itu beneran ngukur kemampuan yang tepat, bukan sekedar pelengkap halaman. Yang nggak kalah keren adalah pembagian level kognitifnya. Kalau ujian lama isinya didominasi pertanyaan hafalan tingkat rendah, di season yang baru ini porsinya kita bikin seimbang. Cuma 10% buat sekedar mengingat atau C1, 45% buat pemahaman, 30% penerapan, sampai 15% buat analisis tingkat tinggi alias C4, jadi mahasiswa benar-benar dipaksa buat mikir dan mecahin masalah. Kita masuk ke bagian 3, konfigurasi Google Form. Semua teori keren tadi akhirnya kita wujudkan jadi pengalaman ujian berbasis komputer. Buat kalian yang penasaran pengen lihat langsung wujud instrumennya seperti apa, kalian bisa langsung meluncur ke tautan https://bit.ly/uas start-ga2627. Jadi, instrumen 20 soal ini bener-bener udah fungsional dan siap dipakai. Dan pastinya, kita nggak sekedar bikin kuesioner biasa. Settingan Google Form-nya kita kunci buat jaga integritas ujian. Kita jadikan ini mode kuis, nilainya di-set agar langsung rilis supaya mahasiswa dapat feedback seketika. Urutan soalnya diacak otomatis untuk mencegah nyontek, dan pastinya dibatasi cuma boleh ngisi 1 kali tanggapan aja. Nah, ini ada info penting terkait batas waktu ujian yang dipatok 100 menit. Khusus untuk sesi uji coba kali ini, pembatasan waktunya masih dilakukan secara manual oleh dosen ya. Kenapa? Karena kita belum berhasil install add-on timer otomatis di sistemnya. Hal-hal teknis kayak gini nih yang justru penting banget buat kita catat dan evaluasi di tahap uji coba sebelum dipakai di ujian yang sebenarnya. Masuk ke bagian 4, hasil uji coba lapangan. Sebagus apapun desain tes kita, ujung-ujungnya data empiris dari lapangan ngenentuin. Pas kita tes instrumen ini ke 5 orang mahasiswa, langsung muncul lampu merah di 2 soal. Di soal nomor 15, nggak ada satupun yang jawab benar. 0. Terus di soal nomor 18, cuma 1 orang yang berhasil jawab dengan tepat. Ada apa nih? Setelah kita korek-korek lagi, kita nemuin fakta yang menarik banget. Di soal 15, opsi C itu nilainya 0,52. Ternyata mahasiswa kebingungan karena angka itu kelihatannya kayak hasil pembulatan dari kunci jawaban asli yang nilainya 0,516. Niatnya ngecoh, malah bikin miskomunikasi. Akhirnya opsi itu kita ganti jadi 0,48 biar lebih tegas bedanya. Nah, beda cerita sama soal nomor 18. Soal ini ternyata udah bagus banget. Kegagalan mahasiswa ngejawab justru ngungkapin kalau mereka masih punya miskonsepsi dalam menghitung standar error.
Ini dia esensi dari sebuah ujian, bisa ngasih tahu kita materi mana yang belum dipahami. Terakhir, bagian 5, keunggulan instrumen baru. Kalau kita jejerin kondisi awal sama hasil akhir kita sekarang, wow, transformasinya kerasa banget. Dari instrumen lama yang cuma valid 28%, nggak nyambur sama kurikulum, dan cuma ngetes hafalan, sekarang kita punya asesmen yang jauh lebih hebat. Instrumen yang baru ini disusun pakai struktur yang ketat, berhasil mencakup 4 capaian pembelajaran dan punya level kognitif yang seimbang, dari dasar sampai analitis. Dari seluruh proses bedah materi ini, ada satu pertanyaan menarik buat kalian. Kalau ngandelin data empiris aja bisa nyelamatin satu instrumen ujian yang hancur berantakan jadi sekeren ini, coba bayangin gimana jadinya kalau pengujian secara empiris terus-menerus ini kalian terapkan ke seluruh desain pembelajaran kalian. Dampaknya pasti bakal luar biasa. Silakan direnungkan ya, dan sampai jumpa di sesi eksplorasi berikutnya.